Selamat berjumpa dengan channel Winskayun dalam materi belajar membuat Google Formulir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita mulai pembelajarannya, yaitu yang pertama adalah pilih Chrome atau pilih Google icon yang ada di bawah itu, kemudian jadi kita pilih Google atau Chrome. Setelah itu kita tunggu tampilannya, maka akan seperti ini. Kita pilih sekarang akun yang aktif, kita aktifkan. Di sini ada beberapa kita pilih yang aktif yang kita pakai untuk Google Drive. Kita pilih titik 9, kita pilih Drive, klik Drive. Setelah itu, setelah muncul akun Drive, kita pilih Drive saya. Oke, klik, geser ke bawah, di situ ada lainnya, geser ke kanan, kemudian ke bawah lagi, pilih Google Formulir. Kita tunggu sampai muncul formulir tanpa judul. Yang pertama adalah kita tentukan temanya biar menarik. Klik tema, klik pilih gambar, kemudian pilih salah satu gambar yang menarik sesuai dengan materi kita, baru kita klik dan sisipkan. Kita tunggu hasilnya. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut, lebih menarik daripada yang tadi. Kita close saja tanda X-nya untuk tema. Lanjut masuk ke formulir tanpa judul. Di situ kita ketik tema formulir kita. Misalnya di sini belajar membuat Google Formulir. Kemudian pada deskripsi kita bisa menuliskan nama kita atau sekolah kita atau apa saja sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Di sini saya mencoba menulis bersama Winskayun dari SMP Negeri 2 Trawas, Mojokerto. Tulis yang rapi, kemudian masuk pada pertanyaan. Kita tulis nama, kemudian pilih jawaban singkat. Pada wajib diisi kita geser ke kanan. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Di sebelah kanan itu ada tanda plus sehingga muncul tempat untuk menuliskan pertanyaan. Kita tulis kelas, pilih biar beda tadi jawaban singkat. Sekarang kita pilih kotak centang. Di sini bisa kita beri untuk kelas paralel kita, misalnya 8A, 8B, 7A, 7B, dan seterusnya sesuai kelas yang kita pegang. Kemudian tambah pertanyaan. Di sini biar membedakan, maka klik setelan, kemudian klik kuis, klik jadikan ini sebagai kuis, buang centang di pertanyaan tak terjawab, nilai poin jangan dihilangkan, klik simpan. Ini tujuannya adalah memberikan kunci jawaban. Kemudian pada pertanyaan kita tuliskan pertanyaan kita. Misalnya di sini, binatang apa yang memiliki tanduk? Kita klik pilihan ganda, kemudian di opsi 1 kita tuliskan misalnya ikan. Opsi 2 misalnya ayam. Opsi 3 misalnya sapi. Dan opsi 4 misalnya kita buat gajah. Jangan lupa geser wajib diisi sehingga anak-anak tidak lupa. Kunci jawaban di sini, klik poinnya kita tulis 20 karena saya hanya membuat nilai pertanyaannya hanya 5 saja biar cepat selesai. Yang penting bisa mengerti. Klik selesai. Sudah muncul, klik tambah pertanyaan lagi atau tambahkan pertanyaan. Tulis soal yang kedua, masih sama seperti soal yang pertama.
Jadi kita mengetikkan soalnya, kemudian kita pilih pilihan ganda. Opsi 1 kita tulis sesuai pilihan jawabannya. Misalnya di sini binatang apa yang hidup di dalam 2 tempat. Kita ketik di sini misalnya ikan. Opsi 2 monyet. Opsi 3 gajah. Opsi 4 misalnya kita tuliskan kata. Kemudian kita geser wajib diisi bawah sendiri, kemudian kunci jawaban. Poinnya tetap 20. Kemudian kunci jawabannya kita klik misalnya di situ, karena 2 tempat berarti kata, baru kita klik selesai. Kita masuk ke soal ketiga. Masih sama, pertanyaan kita tuliskan di situ. Binatang apa yang memakan daging? Misalnya seperti itu. Kemudian masih sama, kita pilih pilihan ganda. Kemudian opsi 1 misalnya kita tulis ayam. Opsi 2 misalnya kita tuliskan gajah. Opsi 3 misalnya harimau. Opsi 4 misalnya di sini kita tulis itik. Ini untuk mengecoh anak-anak. Wajib diisi, kita geser ke kanan, kunci jawaban kita isi, poinnya 20. Kemudian pemakan daging adalah harimau, kita klik C, baru kita klik selesai. Sudah kita buat nama, kelas, kemudian 3 buah soal pilihan ganda dengan 4 pilihan. Kemudian kita tambah soal lagi, masuk ke soal 4. Ini saya bedakan, saya masukkan sebuah gambar di sini. Kita klik ikon gambar di situ, kemudian klik cari. Kemudian kita tentukan di situ di folder mana kita menyimpan gambar yang bisa kita masukkan untuk soal. Kita cari, kita geser ke bawah. Di sini ada beberapa gambar, misalnya gambar pisang. Maka saya pilih buka atau open. Nah, di situ akan muncul gambarnya di bawah pertanyaan. Nah, di pertanyaannya kita sesuaikan. Kita tulis misalnya, mengandung vitamin apakah buah yang terdapat dalam gambar berikut ini? Tetap menggunakan tanda tanya. Ini masih pilihan ganda. Kemudian opsinya kita tuliskan misalnya A, opsi 2B, opsi 3C, opsi 4D. Kemudian geser. Setelah itu kemudian kita geser, wajib diisi. Kemudian jangan lupa kunci jawabannya. Kemudian kita tuliskan di situ kunci poinnya 20. Kemudian kita pilih, karena pisang berarti vitamin A, kita klik selesai. Kita tambahkan 1 pertanyaan lagi. Nah, ini juga saya buat beda, saya masukkan video. Maka klik tambahkan video, di situ ada ikonnya. Nah, pada kotak dialog ini kita pilih YouTube. Kita masuk ke dari Google ya, kita cari YouTube. Kemudian karena kita tema binatang, maka kita cari misalnya film, misalnya kita tulis film binatang. Kita klik pencarian ya, kemudian disitu akan muncul banyak film. Kita pilih salah satu, misalnya di sini animasi kebun binatang lucu. Nah, kita tunggu sampai tidak ada iklan, baru kita lihat. Nah, seharusnya kita buka dulu, sampai kita baca dulu, kita tonton dulu ada berapa binatang yang ada di situ. Nah, kemudian kita copy linknya, kita masukkan ke kotak dialognya, kita klik, kita pilih di situ. Nah, akan masuk ke formulir kita.
Nah, pada pertanyaan atau video tanpa judul kita beri perintah. Misalnya, ada berapa ada binatang apa sajakah yang terdapat dalam video berikut, misalnya begitu. Nah, karena tadi sebenarnya ada ular, tapi di sini tidak semua, untuk mengecoh saja. Nah, masih pilihan ganda di sini ya, di atas itu. Nah, kebetulan tadi terlanjur ditambahkan, maka yang atas kita hapus. Cara menghapusnya yaitu klik, kita geser ke atas. Di situ ada pertanyaan. Ya maaf, kita ganti, perhatikan tayangan video berikut. Nah, di sini ada pertanyaan, harusnya ada di bawah, maka kita hapus saja. Caranya kita klik dan kita hapus tanda gambar tong sampah. Nah, setelah itu kita klik pada perhatikan tayangan video, baru kita tambahkan pertanyaan. Nah, muncul situ di bawah video satu buah pertanyaan. Kita tulis binatang apa saja yang terdapat dalam video tersebut atau dalam tayangan video berikut. Kemudian harusnya tersebut ya, karena ada di atas. Maka pilihan ganda tetap, opsi 1 misalnya kita tuliskan gajah, koma kucing, koma dan jerapah. Kemudian opsi 2 misalnya kita tuliskan gajah, kemudian maaf, yang atas itu harusnya bisa kita tambahkan 4 ya. Kita klik lagi, setelah kucing kita tambahkan zebra, koma dan jerapah. Kemudian opsi kedua kita tuliskan gajah, zebra, burung unta ya, kelihatan itu ada burung unta, dan semut. Kemudian opsi 3 kita pilih atau kita ketikkan kata gajah, zebra, kemudian jerapah, koma dan burung unta. Opsi keempat kita pilih atau kita ketikkan gajah, kemudian zebra, kemudian koma jerapah, koma dan ayam. Nah, sudah ada 4 pilihan. Geser wajib diisi, klik kunci jawaban, tulis poinnya, kemudian jawabannya kita tentukan yang C, dan selesailah soal yang kita buat. Nah, untuk melihatnya klik gambar mata di situ untuk pratinjau, maka akan muncul di tab berikutnya yang kita berikan ke anak-anak. Ini berubah ini. Nah, kelihatan sekali ya bedanya antara yang kita setting atau file kita, formulir kita, dengan yang akan muncul di anak-anak. Cara mengirimnya kita klik kirim, kemudian gambar rantai di situ kita klik, kemudian kita perpendek biar tidak terlalu panjang linknya, kemudian klik salin sehingga muncul di bawah itu ada kata. Kemudian kita cari, misalnya kita kirim ke WhatsApp, maka kita buka WhatsApp web kita. Kemudian dilihat, kita tunggu karena prosesnya cukup lama, karena sejak tadi belum saya buka sehingga agak lama membukanya. Di sini sudah terbuka. Nah, kita masukkan, cari tempat yang mana yang kita akan kirimkan. Misalnya, jadi di sini ada banyak grup. Nah, ini tidak sengaja saya klik. Nah, kemudian kita cari misalnya grup 2020 sekolah model, ini grup sekolah saya. Kemudian kita paste di situ, kita tempel di situ.
kemudian kursor kita letakkan di depan huruf H, kemudian kita enter, kita tulis belajar membuat Google formulir. Baru setelah itu kita klik kirim. Nah, kita perhatikan hasilnya setelah kita klik kirim. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita kembali ke formulir kita close, kemudian klik respon. Ini untuk melihat respon atau jawaban anak-anak karena baru saja kita bagikan sehingga belum ada respon sama sekali. Kita close. Nah, setelah itu cukup mudah bukan untuk cara membuat Google formulir? Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan disempatkan untuk menonton. Semoga berhasil. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.